Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Seberapa cerdas sebenarnya kita dalam mengelola perasaan kita sendiri? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Topik yang akan saya bawakan adalah kecerdasan emosional dilihat dari perspektif estetika humanisme. Mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, coba jawab dengan jujur pada diri sendiri. Kalau kamu sedang marah, apa yang biasanya kamu lakukan? Diamkah, membalaskah, menjauhkah? Atau justru mengatakan aku tidak apa-apa padahal sebenarnya kamu sedang tidak baik-baik saja. Perlu digarisbawahi, tidak semua emosi harus dihilangkan. Emosi itu perlu dikenali dan perlu dipahami. Dari sini saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sejenak. Selama ini kita sering menganggap bahwa orang pintar adalah orang yang memiliki nilai tinggi, banyak prestasi, atau mampu menyelesaikan berbagai masalah. Namun menurut saya ada kecerdasan lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan mengelola emosi. Inilah yang disebut dengan kecerdasan emosional. Mari kita bahas lebih dalam. Secara sederhana, kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami diri sendiri sekaligus berhubungan dengan orang lain. Perlu ditekankan, orang yang memiliki kecerdasan emosional bukan berarti tidak pernah marah. Mereka tetap bisa marah, kecewa, sedih, maupun tersinggung sama seperti kita. Sebagai contoh, ketika menerima komentar yang tidak menyenangkan dari teman, reaksi pertama biasanya adalah marah. Namun, orang yang memiliki kecerdasan emosional akan berhenti sejenak dan berpikir, kenapa saya marah? Apa yang perlu sebenarnya membuat saya tersinggung? Apakah saya perlu membalas? Bagian ini yang menurut saya cukup penting mengenai keindahan manusia. Keindahan manusia dapat dilihat dari sikap dan perilakunya. Ada keindahan ketika seseorang memilih memaafkan, bukan membalas. Ada keindahan ketika seseorang bersedia mendengarkan orang lain yang sedang menghadapi masalah. Ada pula keindahan ketika seseorang mampu berkata, "Saya sedang marah sehingga saya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri." Jadi, keindahan manusia bukan hanya soal penampilan, melainkan juga cara memperlakukan sesamanya. Sekarang mari kita lihat contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terkadang kita melihat teman yang tampak sukses, bahagia, sering bepergian, atau berprestasi, dan muncul pikiran, mengapa hidupnya lebih baik ya? Mengapa saya belum seperti dia? Kecerdasan emosional membuat kita mampu berkata, saya boleh merasa iri, tetapi saya tidak harus membenci orang tersebut. Saya boleh merasa tertinggal, tetapi saya masih bisa terus berproses. Kemudian contoh lain yang sering terjadi dalam hubungan pertemanan. Misalnya ketika teman kita melakukan kesalahan dan kita merasa kecewa, reaksi spontan yang mungkin muncul adalah kamu memang selalu seperti itu. Bandingkan dengan respon yang lebih dewasa. Saya kecewa dengan tindakanmu, tetapi bukan berarti saya membencimu sebagai manusia. Perbedaannya cukup signifikan. Empati tidak berarti selalu setuju. Empati berarti berusaha untuk memahami. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara melatih kecerdasan emosional ini, dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita perlu mengenali emosi. Yang kedua, jangan langsung bereaksi. Yang ketiga, belajarlah untuk mendengarkan. Keempat, pahami sudut pandang orang lain. Kelima, berani meminta maaf. Kata kuncinya adalah tarik napas, beri jeda, dengarkan, pahami, dan perbaiki. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut dengan jujur. Pertama, apakah saya tahu apa yang sedang saya rasakan? Kedua, apakah saya mampu mengendalikan reaksi ketika marah? Ketiga, apakah saya mau mendengarkan perasaan orang lain? Keempat, apakah saya berani mengakui kesalahan? Kelima, apakah saya bisa menerima diri sendiri sambil terus berkembang? Tidak perlu sempurna, yang penting adalah kemauan untuk belajar. Kemudian bagian ini merupakan pendapat pribadi saya. Menurut saya, pendidikan seharusnya tidak hanya membuat seseorang menjadi pintar, tetapi juga membuat seseorang menjadi manusia. Pertama, bukan hanya soal nilai, pengetahuan, pikiran, dan perasaan perlu berjalan bersama. Kedua, bukan hanya soal prestasi, kesuksesan seharusnya tidak membuat kita merendahkan orang lain. Ketiga, tetap manusiawi, memahami diri sendiri dan menghargai orang lain adalah bagian dari kecerdasan. Setelah membahas semua ini, saya ingin kembali bertanya kepada kita semua.
Seberapa cerdas kita dalam mengelola perasaan kita sendiri, kita memang tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi kepada kita. Kita tidak bisa mengontrol perkataan orang lain, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukan kita. Namun, kita masih bisa belajar mengontrol bagaimana kita meresponnya. Marah itu manusiawi, sedih itu manusiawi, kecewa itu manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Jangan hanya belajar menjadi pintar, belajarlah juga menjadi manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Terima kasih telah menyimak karena menjadi manusia yang lebih baik dimulai dari memahami diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.